Eh, Kalau kita selesaikan dengan metode pemisahan, ya barangkali ini akan kesulitan ya. Atau bisa juga Anda coba gitu ya. Atau kita gunakan metode extended yang sudah kita pelajari. Ya, jadi kalau bersama diferensial yang kita akan selesaikan itu tidak bisa kita bawa ke dalam bentuk pemisahan maupun bentuk extended, maka bisa kita coba cara yang kedua dengan memanfaatkan sifat-sifat persamaan diferensial eksak. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah seperti ini pada langkah nomor satu ini kita temui soalnya seperti itu. Kemudian soal ini kita ubah ya. Jadi dx-nya ini dipisah. Kalau di sini kan dx jadi satu pada sisi kiri. Ini dx diubah ya. Ini dx-nya dipindah ke sini. Kemudian yang bawah penyebutnya dipindah ke dy ya. Sehingga akan tampak seperti pada persamaan di atasnya nanti ya. Yaitu menjadi 1 + 2x y pangkat 3 dx ditambah 3x kuadrat y kuadrat dy sama dengan 0. Jadi ini dibuat menjadi persamaan diferensial yang implisit. Nah, karena di sini diferensialnya ada dua variabel ya, yaitu bagian di sini ada xy dy, kemudian bagian yang sininya ada 1 + 2x y pangkat 3 dx, maka fungsi ini tentunya tidak bisa kita nyatakan sebagai fungsi satu variabel, tetapi fungsi dua variabel. Ya. Jadi misalnya fungsi ini adalah fungsi du, ya, karena ini adalah dalam bentuk diferensial. Ya. Jadi ini fungsi du, di mana du itu adalah fungsi x dan y, ya, seperti pada contoh di sini. Nah, kemudian ketika du ini diintegralkan, maka akan menjadi fungsi u, ya. Di mana ketika kita mengintegralkan, kita akan mendapatkan nilai c, ya, konstanta. Jadi kalau persamaan du ini diintegralkan, kita akan mendapatkan u-nya itu adalah sama dengan x plus x kuadrat y pangkat 3 plus c gitu ya. Nah, plus c bintangnya itu bisa dipindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi c. Nah, dari sini nanti kita tinggal mengubah persamaan itu menjadi solusi. Jadi kalau pada persamaan itu kita ubah menjadi x kuadrat y pangkat 3 sama dengan c min x. Sehingga y itu adalah c min x dibagi x kuadrat ya, atau akar 3. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang tadi ini. Sama nomor diferensial nomor satu ini. Sehingga eh, kita dapatkan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya. Nah, memang ini caranya agak mutar-mutar gitu ya, tetapi ini menjadi salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mencari solusinya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan integral du ini ya. Integral du ini menjadi u plus c ya. Nah, ini kan. Ini yang akan kita pelajari ini ya.
Jadi integral du ini sama dengan c ya, yaitu pada sini ya. Ini. Nah, ini yang disebut sebagai menggunakan sifat sama diferensial eksak untuk menyelesaikan bersama diferensial. Oke. Nah, untuk mencari ini kita akan mulai dari U dulu ya. Jadi ini adalah sejarahnya tadi. Kita akan mulai dari U. Karena DU itu adalah fungsi XY, maka U juga merupakan fungsi XY. Jadi U itu adalah fungsi XY. Di mana eh, U itu misalnya sama dengan C ya. Nah, kalau U ini didiferensialkan di U, maka diferensialnya itu adalah diferensial total ya. Nih, kenapa diferensial total? Karena U itu adalah fungsi dalam X dan Y, sehingga kalau hanya terhadap X saja ataupun hanya terhadap Y saja ini kurang lengkap gitu ya. Sehingga eh, untuk mendiferensialkan total U ini bisa menggunakan persamaan ini ya, yaitu DU itu adalah DU per dx dx ya, ini ditambah DU per dy dy ya. Jadi itu ini yang disebut sebagai diferensial total. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat di papan ya. Ini biar lebih luas. Jadi jika U adalah suatu fungsi XY, maka DU itu adalah DU per dx dx ditambah DU per dy dy ya. Dan karena U itu sama dengan C, maka diferensial C adalah 0 gitu ya. Baik, sekarang kita akan bagi ya menjadi dua bagian. DU per dx ini kita misalkan M, DU per dy itu kita misalkan N gitu ya. Jadi kesimpulannya M itu adalah DU per dx dan N itu adalah DU per dy ya. Apa itu DU? DU itu sama dengan diferensial ya. Hanya eh, diferensial U terhadap X itu artinya diferensial eh, variabel X itu didiferensialkan, sedangkan variabel Y itu dianggap sebagai suatu konstanta begitu ya. Jadi misalnya ini ya, U-nya ini saya di sini saya yang longgar ya. U itu tadi kan adalah X plus X kuadrat Y pangkat 3. Kalau di sini DU atau DU aja ya. Biar itu
du per du X itu artinya U didiferensialkan terhadap X dengan Y dianggap konstan. Jadi ini suku yang pertama dx, ya, X didiferensialkan menjadi 1. Kemudian di sini yang suku yang kedua ini X kuadrat didiferensialkan menjadi 2X ya. Karena Y pangkat 3 itu bukan X, sehingga dianggap konstan. Nah, jadi di sini Y pangkat 3. Sebaliknya nanti kalau misalnya DU didiferensialkan terhadap Y, maka X-nya dianggap konstan. Ya, sehingga U pada suku pertama X didiferensialkan terhadap Y, maka 0 ya. Kemudian pada suku kedua Y pangkat 3 didiferensialkan menjadi 3Y kuadrat ya. Jadi sini jadi 3X kuadrat Y kuadrat ya. Ya, jadi ini adalah diferensial parsial. Ini disebut sebagai diferensial parsial. Ya, jadi ini parsial. Ya. Nah, kita kembali lagi bagaimana cara mendiferensial parsialkan ya. Nah, selanjutnya dari sini, dari DU ini, DU per DX, jadi kan apa ini M ya, ini sama dengan M. Nah, jika M kita diferensialkan lagi, M ini kan diferensial U terhadap X. Sekarang M kita diferensialkan terhadap Y, jadi do M per do Y, itu sama dengan apabila N diferensialkan terhadap X, ya jika ini sama, maka persamaan diferensial tersebut adalah eksak ya. Maka ini disebut sebagai persamaan diferensial yang eksak. Atau dengan kata lain, jika U itu didiferensialkan terhadap X, kemudian diferensialnya itu diferensialkan terhadap Y, ini akan sama dengan jika U itu didiferensialkan terhadap Y dulu, baru terhadap X. Nah, contohnya ini, apakah persamaan diferensial U itu adalah eksak apa tidak, kita cek ya. Tadi kita lihat ini DU per DX adalah 1 plus 2XY pangkat 3. Kalau kita diferensialkan terhadap Y, ini, ya, ini kita diferensialkan di do M per do Y, maka suku yang pertama yaitu ini 1, ini 0 ya. Kemudian suku yang kedua ini 2X Y pangkat 3 kita diferensialkan menjadi 3 kali 2 berarti 6 X Y kuadrat ya. Ini adalah diferensial M terhadap Y. Kemudian berikutnya adalah kita diferensialkan N terhadap X ya. Jadi diferensial N terhadap X. N itu adalah 3X kuadrat Y kuadrat. Kalau didiferensialkan terhadap X ya, maka menjadi 6X ya, menjadi 6X Y kuadrat. Nah, ternyata kita lihat di sini bahwa diferensial M terhadap Y itu sama dengan diferensial N terhadap X. Maka dikatakan bahwa DU eh, DU ini adalah persamaan diferensial yang eksak.
Di DU ini bersama diferensial yang eksak. Karena apa? Karena diferensialkan baik terhadap X maupun Y akan menghasilkan nilai yang sama, ya. Akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, jika persamaan diferensialnya tersebut eksak, maka jadinya jika persamaan diferensial tersebut eksak, maka U ini dapat dicari dari sisi M atau N, ya. Tadi kan persoalan kita itu kan mencari DU menjadi U gitu, ya. Jadi dari DU menjadi U. Ini tadi kalau kita lihat, ya. Di persoalan kita itu ini, ya. Bagaimana caranya dari DU ini menjadi U. Nah, kalau persamaan diferensial tersebut eksak, dan ini tadi kita sudah sudah membuktikan kalau ini eksak, maka U ini, ya, U ini bisa kita cari dari sisi N maupun dari sisi M, ya. Ini adalah M dan ini adalah N, gitu, ya. Nah, kita kembali lagi. Di persoalan kita ini adalah bagaimana dari DU itu menjadi U gitu. Ya, sekarang U itu bisa kita cari dari dua cara kan, yaitu dari si M. Kalau dari si M, U itu adalah integral M dx ditambah K fungsi Y, ya. Kemudian kalau dari sisi N, U itu bisa kita cari dari integral N dy plus Lx, ya. Sekarang kita coba, ya. Jadi eh, M itu adalah 6x Y kuadrat, ya. Ya ini, sorry bukan, ya. M tadi salah, ya. M tadi mana? M itu sebentar, 1 plus 2 x Y, ini, ya. 1 plus 2 x Y pangkat 3. Nah, sekarang U ini kita bisa kita cari dari itu, yaitu integral dari 1 plus 2 x Y pangkat 3 dx plus KY, ya. Nah, sekarang kita lihat, kita integralkan, ya. Integral 1 dx adalah x. Integral 2x Y pangkat 3 ini adalah 1/Y kuadrat. Jadi karena integral terhadap x, maka Y-nya dianggap sebagai konstan, ya. Jadi integral x adalah setengah x kuadrat, ya. Di sini x kuadrat per 2. Ini Y-nya konstan. Plus KY, ya. Ya. Jadi ini untuk sementara Anda tidak, C-nya tidak usah dimunculkan dulu, ya. Karena akan membuat bingung nanti. Ya, sehingga ini apa yang bisa kita coret, ya kita coret. Ya, jadi di sini x kuadrat x plus
X kuadrat Y pangkat 3 plus KY. Ini adalah U. Nah, berikutnya kita akan mencari K fungsi Y ini. Kita akan mencari KY ini ya. K fungsi Y ini di KY ini bisa dicari dengan diferensial kan U terhadap Y ya. Karena ini kita mencari fungsi Y, KY, maka diferensialnya terhadap Y. Jadi kita diferensialkan U terhadap Y ya. Diferensial U terhadap Y artinya X-nya dianggap konstan ya. Sehingga suku yang pertama dari U ya, jadi ini kita diferensialkan terhadap Y. Ya, jadi eh, X didiferensialkan terhadap Y maka 0 ya. Kemudian X kuadrat didiferensialkan terhadap Y menjadi 2X. 2X, Y-nya kan konstan ya. KY didiferensialkan Y menjadi D. K fungsi Y per DY ya. Nah, kita tahu DU, ya ini DU per DY ini adalah, kalau kita lihat di sini tadi, DU per DY, nah ini ya, DU per DY adalah N. Ya, N adalah DU per DY ya, DU per DY. Ya. Nah, sehingga kita samakan N itu berapa? N itu tadi adalah ini ya, ini adalah N, ini N, ini N. Jadi N itu adalah 3X kuadrat Y kuadrat. Jadi kita gabungkan di sini 3X kuadrat Y kuadrat. Jadi ini sama dengan N gitu. Jadi tadi 3X kuadrat Y kuadrat ya, sama dengan N tadi berapa? N tadi berapaan? Ya, N itu adalah 3X kuadrat Y kuadrat. 3X kuadrat Y kuadrat. Oh, bentar. Bener ya. Oh, ini terhadap Y ya, sorry, sorry. Ini salah ini saya. Ini keliru. Nah, ini keliru. Ini keliru ini. U terhadap Y. Ini U terhadap Y berarti X-nya 0. Berarti di sini ya, Y pangkat 3 menjadi 3Y kuadrat ya. Jadi di sini 3X kuadrat Y kuadrat. Salah tadi. Ya. Ini menjadi 3X kuadrat Y kuadrat ya, plus D KY per D. Ya. Nah ini. Nah sehingga ini eh, ke,
kita samakan antara persamaan sebelah kiri dan kanan ya. Karena di sini 3x kuadrat ini bisa kita hilangkan ya. Jadi bisa kita 0. Jadi ini menjadi 0 sama dengan DKY per DY. Atau bisa kita tulis DKY sama dengan 0 kali DY ya. Nah, sehingga KY itu adalah integral dari 0 DY. Ketemunya adalah 0 plus C ya. Jika KY adalah 0 plus C. Nah, KY itu kita masukkan ke dalam ini. Ya, KY ini kita masukkan ke sini. Ya, sehingga nanti U-nya adalah U ini ya. Ya, U-nya adalah ini. X ditambah X kuadrat Y pangkat 3 plus C ya. Dan ini bisa kita tulis X plus X kuadrat Y pangkat 3 sama dengan C. Ya, supaya tidak bingung, katakanlah ini menjadi C bintang gitu ya. Nah, ini. Jadi U-nya itu. Nah, nanti tinggal untuk mencari Y-nya ya tinggal di apa? Disamakan saja untuk persamaan solusinya ya. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita mencari dari DU menjadi U ya, dengan cara mengintegralkan M pada sisi M dx plus K Y atau integral M N dy plus Lx. Nah, sekarang kita coba integral U dari sisi N ya, biar nanti kita bisa tahu ya. Jadi tadi cara yang kedua itu adalah integral N dy plus Lx ya. N tadi langsung saja ya. N ini tadi adalah berapa N? Kalau catatan saja. N itu adalah 3x kuadrat Y kuadrat ya. 3x kuadrat Y kuadrat dy ditambah Lx. Integral ini karena terhadap dy maka x dianggap konstan. Jadi 3x kuadrat ini bisa keluar dari tanda integral. Kemudian Y kuadrat diintegralkan menjadi sepertiga Y pangkat 3 plus Lx ya. Nah, ini bisa kita coret ya, sehingga ini sama dengan x kuadrat Y pangkat 3 plus Lx ya. Kemudian U ini diferensialkan terhadap X ya, karena tadi sudah integral Y, maka diferensial selanjutnya adalah X. Kemudian karena Y dianggap konstan ya, sehingga diferensialnya adalah X kuadrat ya. Ini menjadi 2X Y pangkat 3 ya, plus D Lx per dx ya. Kemudian ini du per dx ini adalah M ya. M kita tahu tadi M itu adalah 1 plus ini M nya ini adalah M ya. Jadi M nya tadi adalah 1 plus 2x Y pangkat 3 sama dengan ini kita samakan 2x Y pangkat 3 plus D Lx per dx ya. Nah, ini kita samakan, ini coret ya menjadi 0, sehingga
dlx itu adalah 1 dx ya. Sehingga lx itu adalah integral dx sama dengan x plus c. Sehingga kita lihat di sini ya. Lx ini kita bawa lagi ke sini. Nah, sehingga U sama dengan itu tadi ya, x kuadrat y pangkat 3 plus x plus c ya. Atau kita katakan c-nya c bintang saja. Sehingga ini kita bisa tulis x plus x kuadrat y pangkat 3 sama dengan c. Ya, jadi sama ya. Kalau kita lihat ini dan ini sama ini dan sama ya. Jadi dengan membuat persamaan diferensial itu eksak, maka U bisa dicari dari sisi X maupun sisi Y. Ya, itu adalah persamaan diferensial eksak. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan raise hand ya. Nah, sekarang kita lihat contoh di buku ya. Ini contoh soal yang lain. Di contoh kita, ini tadi ya bisa dipelajari ini. Ya ini. Yang kita lihat di sini nih, kita akan bahas ini ya. Di cos x plus y dx tambah 3y kuadrat plus 2y plus cos x plus y dy sama dengan 0 gitu ya. Kita ke ini lagi. Kita clear saja ya. Oke, sekarang di soal kita yang kedua ini ya, cos itu saja. Cos x plus y dx ya ditambah 3y kuadrat plus 2y plus cos x plus y dy sama dengan 0. Ya, ini tadi apa? Ini adalah du. Ya. Nah, tujuan kita adalah mencari u ya. Dari sini mencari u, yaitu integral du. Di du ini kita integralkan. Nah, karena ya kita anggap ini adalah persamaan diferensial eksak, maka ini adalah sebagai apa? M. Dan ini adalah sebagai N ya. Jadi M itu adalah cos X plus Y. N itu adalah 3Y kuadrat plus 2Y plus cos X plus Y ya. Sekarang kita cek eksak ya apa tidak. Jadi untuk mengecek itu M kita diferensialkan terhadap Y ya, sehingga integral diferensial cos adalah min sin
Selanjutnya N kita diferensialkan terhadap X ya. Jadi 3Y kuadrat didiferensialkan dapat 0. 2Y didiferensialkan terhadap X sama dengan 0. Diferensial cos X plus Y ini sama dengan min sin X plus Y ya. Nah, karena ini sama, ya, maka persamaan diferensial tersebut adalah sama diferensial eksak. Nah, kalau sudah persamaan diferensial eksak, maka kita bisa mencari U dari sisi M maupun dari sisi N. Ya. Kita lihat sekarang dari sisi M. Ya, M adalah cos X plus Y. Jadi, U itu adalah integral cos X plus Y dx ya, ditambah K Y. Integral cos adalah sin. Nah, ini sin, ini sin X plus Y plus KY. Selanjutnya adalah diferensialkan U terhadap Y. Selanjutnya ini adalah diferensial U terhadap Y ya. Karena U adalah sin X plus Y, maka diferensialnya adalah cos ya. Sama ya. Jadi du per dy adalah cos X plus Y sama dengan, kok sama dengan, plus KY ya. Plus DKY ya. DKY per dy. Ya. Nah, kita tahu du per dy adalah N. N tadi apa? N adalah ini ya. N adalah ini ya. Sehingga kita samakan du per dy di sebelah kiri kita ganti dengan 3y kuadrat plus 2y plus cos X plus Y ya. Ini kita ganti. Jadi ini adalah apa? N. Ini kita ganti dengan tadi N-nya adalah 3y kuadrat plus 2y plus cos X plus Y ya. Sama dengan cos X plus Y plus DKY per dy ya. Nah, ini cosnya bisa kita hilangkan. 0. Kemudian DKY itu adalah 3y kuadrat plus 2y dy ya. Bentar. Ya, sehingga KY-nya, K fungsi Y-nya adalah integral 3y kuadrat plus 2y dy ya. Langsung saja y kuadrat integralkan menjadi y pangkat 3 sepertiga. Berarti ini y pangkat 3 ya. 2y menjadi y kuadrat ya plus c atau c bintang. Sehingga U-nya ini KY-nya ini kita pindah ke sini ya. Ya, ini sama dengan U-nya adalah sin X plus Y tambah Y pangkat 3 Y kuadrat ya, sama dengan C. Jadi ini adalah U-nya.
Ini adalah fungsi apa? U, X, Y ya. Nah, tentunya nanti hal yang sama akan kita peroleh ketika U itu dicari dari sisi N. Ya, nanti silakan untuk mencari U dari sisi N ya sebagai latihan ya. Ya, oke silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk yang baru datang nanti absennya ya untuk yang kelas C nanti ya setelah selesai kuliah. Baik, nah sekarang pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh persamaan diferensial itu eksak? Dalam arti seluruh U diferensialkan terhadap X baru Y akan sama dengan U diferensialkan terhadap Y baru X. Kira-kira bagaimana? Apakah seluruh persamaan diferensial adalah eksak? Kira-kira bagaimana nih jawabnya? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apakah semua persamaan diferensial itu eksak? Enggak, Pak. Enggak, berarti ada yang eksak, ada yang tidak. Kok Anda tahu? Ya, dari indikasi tadi kan. Karena apa? Kita harus mengecek eksak. Nah, jadi kalau ada pernyataan tes eksak itu berarti ya bisa ya bisa tidak gitu kan. Ya, jadi sesuatu yang mengandung tes ya misalnya tes itu kan untuk menguji Anda bisa apa tidak. Ya, misalnya tes kesehatan Anda akan menguji sehat apa tidak. Jadi sesuatu yang mengandung tes itu adalah sesuatu yang belum pasti. Ya, jadi bisa ya, bisa tidak. Ya, demikian juga persamaan diferensial itu tidak selamanya eksak. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Eh, sebentar. Ini aja ya, atau langsung saja ya. Jadi min y dx ditambah x dy sama dengan 0. Ya. Ini kalau kita telusuri, ini berasal dari persamaan diferensial yang mana? Ini kita akan coba ya, berarti kan ini x dy sama dengan y dx ya. Sehingga ini kalau ini dipindah-pindah, ini akan dapatkan dy per dx sama dengan y per x ya. Atau ini sama dengan y aksen. Jadi ini adalah persamaan diferensial aslinya. Ya, sebelum kita pecah menjadi bagian dx dan dy. Nah, persamaan diferensial ini eh, kita cek apakah eksak apa tidak ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah tadi anggap kita sebagai M, yaitu bagiannya dx dan N bagiannya dy. Ya, sehingga M itu adalah min Y dan N adalah X. Kita diferensialkan M terhadap X. Maka ini akan terhadap Y ya, sorry, terhadap Y. Terhadap Y. Ini akan menjadi min 1. Di sisi lain, N kita diferensialkan terhadap X. Ini adalah sama dengan 1. Jadi meskipun nilainya sama, tapi beda tanda, maka ini tidak eksak ya. Kalau persamaan diferensial tersebut tidak eksak, maka kita tidak bisa langsung mencari U dari sisi M maupun N. Jadi kita harus membuat persamaan diferensial tersebut adalah menjadi eksak terlebih dahulu, baru bisa kita cari U ya dari sisi M maupun N. Nah, bagaimana kalau tidak eksak? Maka ini perlu dibuat eksak dulu.
Eksak dulu ya. Eksak dulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan yang disebut sebagai faktor integral. Faktor integral itu apa? Faktor integral adalah suatu fungsi f ya dalam x dan atau y. Jadi arti fungsi dan atau adalah bisa fx, bisa fy, bisa fxy ya. Jadi bisa hanya fungsi mengandung x saja, mengandung y saja, atau mengandung dua-duanya. Sehingga dengan mengalihkan persamaan diferensial tersebut dengan faktor integralnya, maka persamaan diferensial tersebut akan menjadi eksak ya. Pada contoh kita yang ya, ini faktor integralnya adalah misalnya super x. Ini super x ya. Jadi ini adalah f-nya adalah super x kuadrat. Jadi kalau kita apa? Kita kalikan ya, kedua ruas super x kuadrat ini kita kalikan pada persamaan diferensialnya min y dx plus x dy sama dengan 0, sehingga nanti kita dapatkan persamaan yang baru adalah min dx kuadrat dx plus super x ya dy sama dengan 0 ya, sehingga ini nanti kita dapatkan m baru dan n baru ya. Jadi m-nya itu adalah min y per x kuadrat dan n-nya adalah super x. Dan kalau kita cek m-nya kita diferensial terhadap y, maka ini menjadi super x kuadrat. Kemudian kalau n-nya ini kita diferensialkan terhadap x, ini juga menjadi super x kuadrat ya. Jadi ini adalah eksak ya. Jadi dengan menambahkan faktor integral, maka persamaan diferensial yang semula tidak eksak menjadi eksak. Nah, setelah itu U bisa dicari pada sisi M maupun N. Tentu dengan M dan N yang baru, yaitu menggunakan ini ya, min Y per X kuadrat, atau kalau pada sisi N adalah min super X. Nah, itu. Nah, ternyata pada persamaan diferensial yang sedang kita bahas itu, ya ini, persamaan diferensial ini faktor integralnya tidak hanya satu, ya. Jadi nanti Anda bisa membuktikan faktor integralnya itu ada beberapa, yaitu ini ya, super Y kuadrat, ini juga faktor integral ya. Makanya ini dipenuhi ya, FY, ini Fx tadi sudah diketahui, sudah dipenuhi, yaitu super X kuadrat. Bahkan nanti ada juga faktor integral ini juga dipenuhi, super XY ya, sehingga ini fungsi ini dipenuhi, Fxy. Atau ini juga dipenuhi nih. Jadi ternyata pada suatu persamaan diferensial yang tidak eksak itu bisa jadi dia memiliki banyak faktor integral ya, selain dari sisi X maupun Y. Tuh. Namun ya tentu tidak semua fungsi yang non eksak punya semuanya gitu ya. Makanya tadi statementnya adalah oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari faktor integral gitu ya.
Mati ya. Bentar ya. Ya, tadi kelihatannya mati ya listriknya. Terus di tempat saya. Ini masih bisa terdengar ya? Halo? Bisa, Pak. Masih Masih bisa, ya? Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari faktor integral? Oke, sekarang jadi kalau tadi DU ya, DU tadi kan M dx ditambah N fungsi XY dy ya sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita menggunakan notasi M maupun N itu asosiasi kita adalah ini persamaan diferensial eksak ya. Tetapi kalau kita menggunakan notasi ini DU XY dx plus Q XY dy sama dengan 0. Ini kita asumsikan persamaan diferensial tersebut belum tentu eksak ya. Artinya kita harus mengecek dulu apakah itu eksak apa tidak. Nah, ini apa konvensi kita. Ya, meskipun sebenarnya ya sama aja kalau Anda boleh aja mengatakan balikannya, tapi di buku ini menyatakan kalau M itu sudah eksak ya, MN sudah eksak, tetapi kalau PQ belum eksak ya. Sehingga supaya eksak maka perlu ditambahkan dengan faktor integral ya. Jadi supaya eksak itu DU itu harus dikalikan dengan faktor integral ya. Ini BXY dx ditambah F Q XY dy sama dengan 0. Ini ya. Nah, sehingga bisa dikatakan nanti bahwa FP itu adalah M dan FQ adalah N gitu ya. Dengan catatan faktor integralnya sudah ketemu. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari F. Nah, faktor integralnya itu F. Ini sama ya. F ini dapat dicari dari sisi X, artinya nanti Fx, atau sisi Y ya, atau nanti Fy. Ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini dijelaskan ya di buku ya. Ya, jadi ini how to find integrand factor. Nah, ini kalau Anda lihat caranya ini cara-caranya ya. Tidak kita bahas detail ya. Kita langsung saja ya. Jadi dari sisi X, Fx itu adalah ini. Faktor integral adalah Fx itu adalah E pangkat integral Rx dx ya, di mana Rx-nya adalah ini.
Ya, sedangkan kalau kita cari pada sisi Y, maka FY adalah E pangkat integral RY/DY dengan R. Y-nya adalah ini ya, per P kali do Q per do X min do P per do Y. Ya, itu. Ingat ya, jika fungsinya ini adalah Y, maka tidak boleh mengandung X pada fungsi tersebut. Demikian juga nanti jika fungsinya adalah X, jadi tidak boleh mengandung Y pada fungsi tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana mencari faktor integral. Ya, di sini ada soal ya, ini soal. Kita langsung ke mana? Uraian ini. Kita langsung saja kita clear lagi. Jadi soalnya ini ya. X plus Y ditambah Y pangkat Y dx ditambah X pangkat Y min 1 dy sama dengan 0. Dengan catatan Y0 sama dengan min 1. Ya. Nah, karena ini masih kita anggap belum tahu eksak apa tidak, maka ini kita apa ya? Kita asumsikan, kita anggap ini sebagai P dan ini sebagai Q ya. Jadi P adalah pangkat X plus Y tambah pangkat Y ya. Di sisi lain, Q adalah X pangkat Y min 1 ya. Sekarang kita tes eksak apa tidak. Jadi P ini diferensialkan terhadap Y ya. Ini sama ya, X plus Y diferensialnya. Kemudian ini yang kedua terhadap Y berarti ini dua variabel. Ini diferensialkan menjadi U aksen V ditambah U V aksen ya. Berarti ditambah diferensial Y adalah 1, ini pangkat Y ditambah U-nya Y pangkat Y ya. Kemudian ini Q-nya kita diferensialkan terhadap X ya. Ini ya pangkat Y gitu ya, karena X-nya diferensialnya 1. Nah, kita lihat di sini ini adalah fungsi yang tidak eksak ya. Karena do P per do Y tidak sama dengan do Q per do X. Jadi kita akan mencari fungsi integralnya, faktor integralnya. Nah, kita coba cari faktor integral pada sisi X dulu ya. Jadi karena tidak bisa aja ya. Karena tidak eksak, cari F dari sisi apa? X dulu. Jadi tadi kita mencari Rx. Rx itu adalah rumusnya seperti do P per do Y min do Q per do X ya. Q-nya tadi ini Q adalah X pangkat Y min 1
do P itu adalah eh, do P per do Y adalah X plus Y ditambah pangkat Y ditambah Y pangkat Y ya. Kemudian dikurangi do Q per do X. Do Q per do X adalah pangkat Y. Min pangkat Y ya. Kemudian kita lakukan penyederhanaan ya. Kira-kira mana yang bisa dicoret gitu ya. Jadi di sini yang bisa kita coret ini ya. Min Y dengan pangkat Y ya. Min pangkat Y dengan pangkat Y ini bisa kita coret. Tapi yang lain tidak bisa kelihatannya ya, karena ini adalah operasi penjumlahan. Ya. Jadi tidak bisa karena perpangkatan itu bisa bolak-balik itu kalau operasinya adalah perkalian ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini fungsi Rx ini tidak terpenuhi ya. Fungsi Rx ini tidak terpenuhi. Ada yang tahu kenapa fungsi Rx ini tidak terpenuhi sebagai fungsi X? Sebagai fungsi X. Ya, jadi dia tidak memenuhi syarat sebagai fungsi X. Rx ini tidak memenuhi syarat sebagai fungsi X. Ada yang tahu kenapa Rx tidak memenuhi syarat sebagai fungsi X? Karena masih ada variabel Y-nya, Pak. Ya, karena masih ada variabel Y-nya. Jadi dikatakan bahwa kalau fungsi X itu ya hanya ada variabel X atau konstanta ya. Sedangkan di situ ternyata ada pangkat Y, sehingga Rx ini tidak memenuhi syarat sebagai fungsi X ya. Sehingga kesimpulannya ya kita tidak bisa menggunakan Rx karena Rx tidak memenuhi. Kalau begitu ya kita coba yang kedua yaitu dalam Ry ya. Jadi memang kita harus mencoba ya. Kalau salah satu sudah terpenuhi ya sudah itu kita pakai. Tapi kalau yang pertama belum terpenuhi ya kita harus mencoba yang lain. Jadi kita coba dari sisi Ry. Sekarang kita Ry itu tadi rumusnya kebalikan dari Rx ya. Jadi kalau Rx itu seperti, sekarang seperti P. Kemudian eh, diferensialnya juga dibalik ya. Ini P dulu, baru Q ya. Q per 2P per 2, 2P per 2Y. Biru ya. 2Q dulu. Ini dibalik, tinggal dibalik. Ini salah ini. Harus dibalik. Ini dulu dibalik. Ya, ini 2Q per 2X. Nah, ini dibalik aja ini. Semua dibalik ya. 2X min 2P per 2Y. Ya, ini tinggal dibalik. Nah, sekarang kita cek ya. Mudah-mudahan RJ ini memenuhi. Sekarang P itu adalah pangkat X plus Y. Pangkat X plus Y. Ya. Ditambah Y. Pangkat Y. Ini kurang panjang. Ya. Kemudian doki per do X. Doki per do X ada pangkat Y. Ya. Men. Do P per do Y. Do P per do Y itu pangkat X plus Y. Ditambah pangkat Y ditambah Y pangkat Y ya. Nah sekarang
kita cek mana yang bisa kita sederhanakan ya. Nah ini E pangkat Y sekali lagi ini bisa dicoret ya, ini plus di sini main ya. Ya sehingga ini menjadi main E pangkat X plus Y ya, ditambah Y E pangkat Y dibagi E X plus Y ditambah Y E pangkat Y. Nah ini ternyata ini bisa kita apa, sederhanakan ini ya, pembilang dan penyebutnya sama ya, maka ini RY-nya adalah min 1. Nah ini RY ini memenuhi syarat sebagai fungsi Y ya, karena berupa konstanta ya. Nah dengan demikian maka kita bisa melanjutkan mencari faktor integral pada sisi Y. Sekarang kita lihat tadi FY itu adalah E pangkat integral RY diri ya. Sehingga ini adalah E integral min 1 diri atau sama dengan E pangkat min Y. Jadi ini adalah faktor integralnya ternyata adalah ini ya, ketemunya E pangkat min Y. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan diferensial yang tidak eksak tadi. Kita langsung ya. Jadi langsung ya. Sorry yang itu aja. E pangkat min Y ini dikalikan dengan persamaan diferensial kita tadi. E pangkat X plus Y plus Y E pangkat Y dx ya, ditambah X E pangkat Y min 1 dy sama dengan 0 ya. Ya, sehingga suku yang pertama dari dx X pangkat Y ini jadi ini bisa kita coret ya. E pangkat min Y ini bisa kita coret, ini bisa kita coret terhadap E min Y, ini juga bisa kita coret ya. Sehingga ini akan menjadi E pangkat X plus Y ini dx ditambah X min E min Y ya. Ini adalah dy ya. Jadi ini adalah M dan N kita yang baru ya, M dan N. Ya, tentunya sebelumnya kita harus ngecek dulu gitu ya, apakah eksak apa tidak ya untuk meyakinkan. Ya, jadi di situ M itu adalah E pangkat X plus Y, N itu adalah X min E min Y. Ya, kita diferensialkan M terhadap Y. Ya, berarti E pangkat X-nya 0, Y-nya menjadi 1. N per X. X-nya menjadi 1, E pangkat Y-nya menjadi 0 ya. Nah, ternyata sama, maka ini sudah menjadi eksak. Nah, kalau sudah menjadi eksak ya kita tinggal mencari U-nya, entah itu dari si M maupun dari sisi N ya. Kita coba dari si M. Jadi ini U adalah integral M dx plus Y. M-nya itu adalah integral E pangkat X plus Y ya. dx plus KY. Ya, integral E pangkat X tetap ya tidak berubah. Berarti ini E pangkat X. Integral Y dx, karena Y adalah konstan, kita keluarkan. Integral dx adalah X, jadi di sini sama dengan XY plus KY.
Selanjutnya tadi diferensialkan U terhadap Y ya. Jadi du per du Y. Pangkat X didiferensialkan terhadap Y sama dengan 0. XY didiferensialkan terhadap Y sama dengan X. KY didiferensialkan terhadap Y menjadi DKY per DY. Kemudian du per du Y ini sama dengan apa tadi? N. Ya. Jadi N-nya apa itu? N-nya adalah X min E min Y. Sama dengan X plus D KY per DY ya. Nah, ini bisa kita coret X-nya. Kemudian DY-nya bisa kita geser sehingga ini DKY per DY ini sama dengan min integral E min Y DY ya. Ya, sehingga kalau ini kita integral KY-nya adalah ini sorry. Ini udah hilang ya, D-nya udah pindah. Ini KY ya, jadi ini langsung KY. Bukan integral. Nah, ini KY. Ini sama dengan E min Y ya, plus C bintang. Ya, sehingga U-nya ya, KY-nya ini ke sini ya. Sehingga U-nya adalah E pangkat X plus Y plus E pangkat min Y sama dengan C gitu ya. Ya, jadi ini adalah U ya, sama dengan U. Kemudian tadi diketahui Y0 sama dengan berapa tadi ya? Nah, Y0 sama dengan min 1. Nah, kalau Y0 sama dengan min 1 berarti artinya bahwa Y sama dengan min 1 untuk X sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukkan saja ke sini. Sehingga U sama dengan E pangkat 0 ditambah 0 kali min 1 ditambah E pangkat min 1 ya. Sama dengan C. Jadi di sini 1 plus min jadi plus ya. Min jadi plus. Itu E ya. E itu adalah 2,72 ya. 1 plus 2,72. Sehingga ini 3,72. Sehingga U-nya itu sama dengan E pangkat X plus XY plus E min Y sama dengan 3,72. Ya, ini adalah U-nya. Ya. Ya, itu adalah U-nya ya. Jadi ini adalah suatu persamaan yang sudah tertentu ya, atau solusi khusus. Ya. Nah, kita lihat dari hasil ini ternyata bahwa solusi dari persamaan diferensial itu tidak harus dalam bentuk eksplisit Y sama dengan HX ya. Jadi yang kita pelajari awal-awal kan solusinya itu adalah Y sama dengan HX. Nah, ternyata dari sini kita tidak bisa membawa dalam bentuk eksplisit karena di sini Y-nya itu ada di dalam XY dan ada di dalam E pangkat min Y, sehingga
Ini disebut sebagai solusi implisit, gitu ya. Ya, jadi itu sehingga ya ini disebut sebagai solusi implisit karena tidak bisa kita bawa ke dalam bentuk eksplisit yaitu Y sama dengan HX. Namun kalau U-nya ini didiferensialkan dan dimasukkan ke dalam persamaan diferensial tersebut, maka akan terpenuhi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kita lihat ya penjelasannya. Maaf keliru. Bukan ini ya. Nah, ini sebenarnya keliru tadi. Salah pencet. Ini kalau kita lihat ya penjelasannya. Di buku ini ada sudah lain ya. Sebentar. Besarkan. Nah, ya. Jadi kita lihat pada tulisan ini. Ya ini ya. Jadi uh, it is impossible, jadi tidak mungkin atau sangat sulit solusi itu dalam bentuk eksplisit. Hmm, ya. Jadi solusinya adalah dalam bentuk implisit. Ya, kenapa ya? Karena ini tadi Y-nya ada dua, yaitu sebagai ini yang ada di sini ya, namanya apa ini lupa, sama Y-nya sebagai perpangkatan. Jadi kita tidak bisa membawa ke dalam bentuk Y sama dengan baik. Nah, mungkin untuk sebagai apa perbandingan bisa kita lihat ini grafiknya. Nah, ini tentu grafiknya ini dengan apa mengubah-ubah nilai X dan Y ya. Jadi di sini. Ya ini kita bisa tahu ini ya apa grafiknya ini. Di grafiknya ternyata banyak. Ini pun juga dalam bentuk yang sudah khusus ya. Jadi sudah dalam bentuk C-nya 3,72. Jadi dengan demikian ketika solusinya dalam bentuk implisit maka grafiknya banyak ya, banyak garis-garisnya. Tapi kalau solusinya dalam bentuk eksplisit Y sama dengan HX maka grafiknya hanya satu ya satu garis ya. Ini nih. Misalnya begini ya, ini kalau solusinya dalam bentuk Y sama dengan HX. Ini solusi eksplisit. Tapi kalau solusinya implisit, nah ternyata ini apa terdiri dari banyak garis gitu ya. Ya itu tentang persamaan diferensial eksplisit, persamaan diferensial eksak dan solusinya ya. Oke, saya akan membagikan ini absen ya. Jadi bagi yang belum absen nanti bisa absen ini.